Baik, kita lanjutkan untuk untuk materi yang termodinamika untuk evaluating properties. Jadi sifat-sifat apa pada termodinamika. Jadi kalau kita melihat ya, termodinamika ini kan dynamics itu kan apa, semacam perubahan ya. Termo itu thermal itu ya, panas atau heat atau energi panas. Jadi itu bisa diketahui ya, perubahan energi atau apa namanya, konversi energi itu bisa diketahui dengan cara mengukur ya, melihat misalnya suhu ya, melihat termometer ya, diukur berapa suhunya, tekanannya ya, volume spesifik, semuanya diukur. Dengan mengetahui tanda-tandanya itu kan tanda-tanda ya, tanda-tanda kalau ada perubahan energi. Jadi termodinamika ini intinya kita mengetahui tanda-tanda untuk mengetahui ini energi ini dari kondisi pertama menjadi ke kondisi kedua. Itu caranya melihat ya, dengan cara melihat tanda-tandanya. Nah, di antara tanda-tanda misalnya ini air ya, kita membicarakan spesifik tentang air. Air ini kalau kita melihat grafiknya ya, pada saat awal dulu. Nah, kalau melihat grafiknya itu kan ada 3 fase, solid, liquid, dan vapor. Solid itu padat, liquid itu cair, vapor itu berupa uap atau gas. Nah, jadi besaran-besaran yang ada di sini ya, seperti tekanan, itu kan besaran tekanan, besaran volume, besaran temperatur. Ini bisa diukur untuk mengetahui sebenarnya air itu dalam keadaan atau fasenya solid atau liquid, atau pas di critical point, atau dalam bentuk gas ya. Nah, nanti di dalam tabel itu kita harus mengetahui, oh ini kondisinya itu seperti apa ya, kondisinya itu seperti apa, solid atau liquid atau vapor atau campuran ya. Campuran ini ada 2 ya. Ada campuran liquid vapor itu cairan dan gas ya. Jadi suatu kondisi di mana misalnya dalam suatu tempat itu di situ ada campuran antara cairan dan gas. Nah, berarti dia masuk ke kondisi ini ya. Masuk ke kondisi ini. Nah, liquid vapor ini, cairan dan gas. Nah, letaknya di mana ya, di sini nih. Nah, ini batasnya. Nah, ini liquid vapor. Kalau yang di sebelah sini ini liquid, sebelah sini vapor gas, sebelah sini liquid cairan, sebelah sini solid atau padat. Kalau campuran itu di sini letaknya ya. Campuran letaknya di sini, liquid vapor. Kemudian di sini ada lagi campuran lagi, mixture, solid vapor. Solid vapor itu berarti dari solid menyublim ke gas. Jadi langsung menyeberang ya. Solid menyublim ke gas, solid vapor. Nah, nanti hubungannya sama tabel ini nanti ya, sama tabel yang akan kita pelajari. Solid vapor, solid ke gas. Nah, kondisinya es itu langsung menjadi gas atau menyublim. Pada kondisi real ya, kondisi real, adik-adik mungkin pernah lihat ya, ketika ada orang yang menurunkan es batu atau apa, itu esnya itu kan ada yang mencair, ada yang
mungkin adik-adik pernah melihat itu, seperti apa, menguap ya. Itu memang ada, jadi solid ya, jadi es langsung menguap. Nah, kondisinya bagaimana? Nah, nanti kita pelajari. Jadi pressure, tekanan, volume, biasanya volume spesifik. Volume spesifik adalah, saya ulangi lagi, volume tiap satuan massa. Jadi satuannya satuan volume tiap satuan massa. Atau biasanya dalam SI ya, meter kubik per kilogram. Kemudian yang ini temperatur. Nah, grafik ya, grafik ini adik-adik bisa melihat dari sisi pressure volume, PV, biasanya PV diagram, atau dari pressure temperature, P&T diagram, P to T diagram, pressure to temperature diagram, atau grafik tekanan terhadap temperatur. Berarti melihatnya dari, nah ini proyeksi ini PT. Kalau PV proyeksinya di sebelah kiri ya, ini P, V, berarti proyeksinya di sini nanti. Nanti ada ininya ya, ada lengkungannya, ada critical point-nya. Oke. Nah, ada PV, ada PT ya, kalau PT seperti ini. Ada VT, volume spesifik dan temperatur. Nah, volume spesifik, kalau ini dilihat dari atas. Kalau dilihat dari atas itu V dan terhadap T, volume spesifik terhadap temperatur. Nah, ini kalau dilihat dari tadi ya, kanan, pressure dan temperatur dari kanan. Ini kalau dari pressure and specific volume, pressure dan specific volume, berarti dari sini ya, dari sini kelihatan ini ada triple line-nya. Jadi triple line ini kondisi batas antara solid, vapor, dan liquid. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya, temperatur terhadap spesifik volume, T terhadap spesifik volume. Nah, oke, jadi ini gambarannya. Jadi adik-adik supaya tahu gambarannya dulu. Kita menuju ke keterangan tabel yang kita pelajari kemarin. Jadi tabel yang kita pelajari ini kemarin ada tabel A2 dan A3, ini menggambarkan liquid vapor. Liquid vapor. Jadi ini campuran ya, campuran antara liquid dan vapor yang ada di dalam tadi lengkungan itu tadi, liquid vapor. Liquid vapor. Cuma yang A2 ini diurutkan berdasarkan temperatur, yang A3 ini diurutkan berdasarkan tekanan. Jadi cara membaca tabelnya ya. Ini yang A2 ini diurutkan temperatur ya. Ini diurutkan temperatur, yang ini diurutkan tekanan ke tabelnya. Tekanan tabel tekanan. Ya. Kemudian yang A4 ini superheated water vapor. Artinya ini apa? Kondisinya uap ya. Uap berarti apa? Vapor atau uap. Ini kondisinya vapor, uap. Kalau ini kondisinya liquid, cairan. Kalau yang 5. Ya. Jadi kalau yang vapor ya, berarti yang sebelah kanan tadi yang vapor. Kalau liquid ini berarti cairan. Berarti nanti kalau fasenya cairan, lihat yang tabel A5. Ini lihat tabel yang A4. Kalau solid vapor, jadi ada yang campuran-campuran ya, ada solid vapor, liquid vapor ya. Ini saya merahin. Ini yang campuran. Nah, ini yang campuran. Jadi yang campuran ini ada campuran antara cair dan uap ya.
A2 dan A3 ini sama, cuma diurutkan berdasarkan temperatur dan tekanan. Cairan dan uap, ini fase campuran. Ini yang A6, ini juga campuran, solid vapor. Solid vapor. Campuran antara padat dan uap. Padat dan uap. Nah, adik-adik harus memahami istilah-istilah baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ya. Saturated water berarti jenuh ya. Saturated itu artinya jenuh. Superheated berarti di dalam keadaan super, ya. Super panas ya. Jadi water dalam keadaan energinya itu tinggi. Ya. Dia menyimpan energi tinggi. Nah, kalau ini compressed liquid berarti keadaannya liquid, cairan. Oke. Nah, ini yang soal kemarin kita diskusikan. Ya, kita diskusikan mengenai cara membaca tabel. Oh ya, sebelum sebelum menuju ke contoh soal, tabel ini macam-macam ya. Tabel ini macam-macam. Ada yang seperti ini. Saya tunjukkan. Ada yang seperti ini. Ini tabel yang saya ambil dari buku acuan ya. Yang saya berikan di PPT. Jadi A2-nya campuran, A3-nya campuran, A4 itu superheated ini dalam keadaan vapor atau uap. A5 ini dalam keadaan liquid, ya. Besarkan liquid ya. A6 ini dalam keadaan solid vapor. Nah, ini hanya untuk air ya. A2 dan A6 ini hanya untuk air. A2 sampai A6 ini untuk air. Nah, nanti ada yang untuk R22. R22 itu refrigeran. Adik-adik kalau mengenal AC, mengenal kulkas ya, itu kan ada refrigerannya. Kulkas itu kan refrigerator. Kenapa disebut refrigerator? Karena ada refrigeran. Refrigeran itu adalah senyawa yang mudah sekali menguap. Ya, jadi dia sensitif. Misalnya ada energi agak tinggi dengan suhunya agak tinggi, maka dia akan menjadi fase uap. Nah, ini untuk R22 yang tabel A7 dan tabel A8 sampai tabel A9. Nah, ini adalah tabel untuk refrigeran R22. Jadi jangan sampai salah lihat. R22. Kemudian ini untuk R134A. Ya, 10, 11, 12 ini R134A. Adik-adik bisa melihat ini keterangannya. Kalau liquid vapor berarti dia campuran. Liquid vapor berarti cairan dan gas. Cairan dan gas. Ini kalau A9 berarti gas saja untuk R22. Sedangkan untuk R134A ini liquid vapor. Berarti cairan dan gas. Campuran. Ini juga sama campuran. Cuma diurutkan berdasarkan temperatur dan pressure. Biasanya yang diketahui apa? Kalau yang diketahui temperatur, yang melihat yang sebelah kirinya itu temperatur. Kalau yang diketahui pressure ya berarti melihat yang pressure. Tergantung yang diketahui apa. Kemudian yang ini jika keadaannya uap. Ya. Yang tabel A12 untuk R134A. Nah, kemudian ada senyawa lagi amonia. Amonia ini juga sama. Amonia ada liquid, vapor ya. Ini untuk cairan dan gas ya. Cairan dan gas campuran ya. Ini untuk gas saja, amonia yang berupa gas. Yang superheated berupa gas saja. 13, 14, 15 ini untuk amonia. Kemudian turun lagi 16, 17, 18 ini untuk propana. Ya, propana. A19 ini untuk
CP, panas spesifik. Nah, nanti di pertemuan ini yang belakang-belakang nanti menjelaskan sedikit panas spesifik. Kemudian ini rho, ini berarti massa jenis. Kemudian 20 ini spesifik heat dari beberapa gas ya. Ini spesifik gas ideal, ya. Spesifik heat untuk gas ideal. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini adik-adik harus mengerti cara membaca tabel. Ya, saya ulangi yang A2 sampai A6 ini water ya. Untuk air semua. Tapi apa? Fasenya beda-beda. Ada yang fase campuran, ada yang uap saja, ada yang cair, ada yang solid vapor ini menyublim. Kemudian dari A7 sampai A9 ini khusus untuk R22. A10 sampai A12 R134A. Fasenya nanti lihat di sebelah kanannya. 13 sampai 15 ini amonia. 16 sampai 18 ini propana. Nah, jadi beda-beda ya. Beda-beda. Kemudian yang tabel 1 ini untuk apa molecular weight itu berarti berat molekul, ini tabel 1. Nah, bisa jadi nanti dalam kenyataan adik-adik mendapatkan tabel tidak seperti ini. Ya. Ini tabel dari apa namanya buku yang saya ajukan. Tapi ada tabel lain, misalnya tabel ini. Nah, misalnya tabel ini. Ini saya memperoleh tabel juga. Ya. Urutannya bisa beda-beda. Ya, urutannya bisa beda-beda. Urutannya bisa beda-beda. Ini misalnya, ya, ini yang untuk air berarti mulai dari A4 sampai A8. Nah, A4 sampai A8 ini untuk air saja. A4 ini untuk temperature untuk tabel suhu, maksudnya diurutkan berdasarkan suhu. Yang A5 ini untuk tabel berdasarkan tekanan. Kalau adik-adik melihat tabel dengan tabel ini, berarti yang apa namanya yang tadi di tabel sebelumnya A2 dan A3, kalau di sini berubah menjadi A4 dan A5. Pakai intinya tabel ini sama. Tapi adik-adik harus pinter memilih tabel mana yang akan digunakan. Nah, itu. Lihat daftar isinya dulu. Kalau air campuran antara liquid dan vapor tadi, campuran, nah lihat yang A4 dan A5. Kalau adik-adik buka tabel yang ini. Nanti akan saya share juga tabelnya. Nah, untuk pertemuan kemarin itu memang saya buat tabelnya 1, tapi pada kenyataannya nanti adik-adik browsing dan sebagainya ya tidak selalu dalam bentuk seperti ini. A2 dan A3 itu untuk campuran, kemudian A4 itu untuk yang uap, A5 itu untuk liquid, itu enggak seperti itu. Jadi selalu lihat daftar isinya. Ya, kalau ini A4 dan A5 ini untuk campuran, A6 ini untuk superheated water, berarti uap ya, vapor dalam bentuk uap. A7 ini compressed liquid, berarti cairan. A8 ini ice water vapor, berarti ini dari solid ya. Ice itu kan solid ya. Ke water vapor itu uap, berarti menyublim. Yang A8 ini yang menyublim tadi dari solid ke uap ya, ke gas. Nah, kemudian A9 ini ada temperatur dan entropi. Nah, kemudian yang ini untuk refrigeran 134A ini ada di tabel A11 sampai A14. Beda lagi. Di sini tidak ada R22, tidak ada propana. Jadi beda-beda, tabelnya beda-beda. Tetapi untuk air ini A4 sampai A8 ya.
sampai A9, 10 ini untuk Molière diagram. Oke, sampai sini semoga adik-adik paham cara menggunakan tabel. Jadi tabel ini nggak sama semua, tapi yang penting adik-adik menggunakan yang standar internasional SI unit. Ya, yang A1 ini apa ini? Kilogram per kilomol, suhu, tekanan. Ini ada properties dari beberapa zat ya. Ini yang A2 tadi, A2 supaya adik-adik familiar, lihat tabelnya dulu A2. Vapor, liquid vapor, temperatur table. Ya, jadi ini diurutkan berdasarkan temperatur. Baru ini tekanannya, bar ya, tekanannya bar. Ingat bar itu, 1 bar itu sama dengan berapa? 100.000 Pascal. Ya, jadi kalau adik-adik kadang ada Pascal, ada bar, nah itu tidak usah bingung tekanan. Satuan tekanan 1 bar 100.000 Pascal atau 1 bar itu sama dengan 100 kilo Pascal. Jadi ini tekanannya. Kemudian ini specific volume yang kemarin kita berlatih dengan specific volume. Pertemuan kali ini nanti akan internal energy, ini U, ini V, ini U, entalpi ini H, entropi ini S. S, ini U, ini V. Oke. Jadi nanti kalau berhubungan dengan apa namanya liquid vapor, lihat A2. Kemudian ini sampai 300-an ya sebenarnya. Kemudian A3 ini untuk liquid vapor tapi berdasarkan berdasarkan tekanan. Ya, ini tekanan, ini temperaturnya, ini sama specific volume, internal energy U, H, dan S. Kemudian untuk A3 sama. Ini untuk A4. A4 ini superheated water vapor. Berarti ini dalam bentuk uap. Ini yang diketahui tekanannya berapa biasanya? Tekanannya berapa? Tekanan uapnya berapa? Misalnya ini 0,06 bar, 0,35, 0,7, 1 bar. Dan ini temperaturnya. Sebelah kiri ini temperatur. Tekanan dan temperatur tahu, nanti ketemu specific volume, U ya, internal energi dalam, H entalpi, dan S-nya ketemu. Caranya mencari seperti itu. Ini 5 bar, 7 bar, 10 bar, 15 bar, 20 bar, 30 bar. Ya, banyak. A4 ya. A5 sekarang. A5 ini properties of compressed liquid water. Ini dalam bentuk cairan. Ini juga sama. Yang diketahui tekanan dan temperatur. Tekanannya berapa bar atau berapa megapascal. Tekanannya berapa dan suhunya berapa. Nah, sedangkan yang A6 ini untuk penyubliman. Penyublim. Yang ada temperatur dan kondisi, ada specific volume, internal energy, entropi, dan entropi. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kemarin kita sudah berlatih ini ya, ada 2 kondisi. Yang pertama yang 1 bar, yang kedua berapa ini? 1,5 bar. Kondisi kedua 1,5 bar, kondisi pertama 1 bar. Ini untuk isinya adalah air semua. Ada yang liquid, ini campuran ya. Kondisi 1 campuran liquid dan vapor. Kondisi 2 juga campuran, masih campuran liquid dan vapor. Kemudian yang ketiga, nah ini kapan nanti terjadi hanya vapor saja. Tentukan apa tekanannya. Ini kemarin sudah kita bahas.
Nah, kemarin kita sudah sampai yang nomor 3. Nanti adik-adik bisa melihat di tabel kalau disuruh mencari ya. Disuruh mencari, lihat di tabel. Nah, sekarang kita ke latihan 2. Latihan 2 ini contoh zat yang lain lagi. Kalau tadi kan air, sekarang amonia. Air, sekarang amonia. Amonia tadi kita sudah melihat tabel. Amonia ada ya di tabel itu. Kalau nggak salah tabel sekitar belasan. Nanti kita lihat sebelum apa namanya mengerjakan, nanti kita cek tabelnya, tabel nomor berapa. Nah, ada piston berisi amonia, masanya 0,05 kg. Pada saat awal ini saturated vapor, ya, saturated vapor, berarti dalam bentuk gas ya. Vapor itu uap, dalam bentuk uap. Diletakkan pada hot plate ya. Kemudian karena ada beban piston, kemudian ada tekanan atmosfer ya. Tekanan amonia di dalam itu adalah 1,5 bar ya. 1,5 bar. Kemudian dilakukan pemanasan perlahan-lahan. Tentu saja kalau ada pemanasan perlahan-lahan, kan nanti amonianya akan mengembang, volumenya bertambah. Ya, volumenya akan bertambah. Nah, bertambahnya volumenya amonia ini dalam keadaan yang tekanannya tetap. Ya, tekanannya tetap, berarti prosesnya isobar. Sampai temperatur akhirnya itu 25 derajat Celcius. Nah, ini kita diminta untuk menunjukkan kondisi awal dan kondisi akhir pada diagram TV dan PV. Ya. TV itu berarti temperatur terhadap volume spesifik, PV itu tekanan terhadap volume spesifik. Kemudian tentukan volumenya pada setiap kondisi. Jadi kondisi pertama dan kondisi terakhir itu. Kondisi pertama volumenya berapa, mengembang jadi berapa kondisi kedua. Kemudian kerja, tentukan kerjanya. Ini kalau seperti ini kerjanya kira-kira positif atau negatif. Nah, kuliah yang nomor berapa itu, materi yang pertama atau kedua. Kalau kerja dari sistem keluar itu berarti positif. Kalau dari luar ke dalam berarti negatif. Nah, ini kita lihat positif atau negatif. Kayaknya negatif. Kenapa? Karena dari luar ke dalam. Oke, solusinya. Yang diketahui, ini ada amonia, dipanaskan perlahan-lahan, tekanannya tetap. Ya. Kemudian ini ada kondisi uap jenuh, yang diketahui temperatur akhirnya. Temperatur akhirnya tadi berapa? 25 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya ini, untuk berapa? Untuk memperlihatkan kondisinya dulu. Melihatkan kondisi pertama dan kondisi awal dan kondisi akhir pada grafik TV dan PV. Nah, kondisinya bagaimana? Kemudian menentukan volume pada setiap kondisi dan kerja. Nah, kita gambar dulu. Yang kanan dulu kita gambar. Ada hot plate, ada amonia, ada piston. Oke. Nanti setelah dipanaskan, nanti amonia ini mengembang. Artinya piston ini terangkat. Pistonnya terangkat. Piston terangkat itu kenapa? Karena memuai, ya kan? Memuai. Kemudian tekanannya tetap. Kenapa tekanannya tetap? Karena beban pistonnya tetap. Ya, beban pistonnya tetap. Tekanan udara di luar juga tetap.
sehingga diasumsikan adalah pada tekanan yang tetap. Jadi asumsinya itu tekanan tetap. Ini ada asumsi nomor 3, tekanan tetap. Kemudian asumsi yang pertama, amonia itu di dalam sistem tertutup. Jadi amonianya tertutup di dalam, tidak bisa keluar. Kemudian kondisi pertama dan kedua adalah kondisi kesetimbangan. Jadi kondisi awal sebelum dipanaskan, kemudian setelah dipanaskan ini kondisinya kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ya diem aja. Kondisi pertama dipanaskan, menuju kondisi kedua terus berhenti. Nah, jadi TV ya, TV. Grafik T terhadap V. Temperaturnya naik, ya. Temperaturnya naik, nanti volumenya juga naik. Kan volumenya naik ya. Temperaturnya naik, volumenya naik. Jadi grafiknya kondisi pertama seperti ini, kondisi kedua seperti ini. Kondisi pertama itu kan tadi disebutkan saturated ya, saturated vapor. Yang ada di dalam sini itu adalah campuran cair dan uap. Kalau saturated itu berarti pas di garis ini, ya, pas di garis ini. Yang ini tuh campuran ya, cair dan pas di garis ini satu. Kemudian dia naik ke sini. Kenapa naiknya seperti ini? Ya, karena suhunya naik, berarti ke atas, volumenya naik, berarti ke kanan. Jadi perpindahannya ke atas dan ke kanan. Nah, jadi kondisinya kurang lebih seperti ini dengan diketahui T finalnya adalah 25 derajat Celcius. Nah, kemudian yang PV, volume spesifik. Volume spesifiknya naik, berarti ke kanan. Tekanannya tetap 1,5 bar. Tadi diketahui tekanannya berapa? 1,5 bar dan tetap constant pressure. Tetap berarti volume spesifiknya naik ke kanan, tekanannya tetap, berarti ya tetap aja. Tekanannya kalau naik ya naik ke atas, kalau turun ke bawah sumbu Y-nya ini. Kalau tetap berarti ya konstan, tetap di sini. Berarti perpindahannya hanya menggeser ke kanan dari titik 1 ke titik 2. Ya, dari titik 1 ini ke titik 2 ini pergeserannya ke kanan. Jadi ini skema diagramnya untuk PV, tekanan dan volume spesifik. Sedangkan yang atas ini temperatur terhadap volume spesifik. Nah, setelah digambar skemanya, adik-adik menjadi lebih tahu, lebih paham. Lebih paham. Oh, ini kondisinya seperti ini. Lebih mudah membayangkan. Jadi adik-adik kalau menyelesaikan permasalahan itu lebih baik digambar sketsanya. Pastikan bahwa adik-adik paham permasalahannya. Kalau paham permasalahannya itu berarti bisa mendeskripsikan, ya, dideskripsikan, baik itu berupa gambar. Ini gambar ini, sketsa ini. Kemudian skema grafik. Nah, ini berarti paham kondisinya. Setelah paham kondisinya, baru kita mulai menghitung. Karena kalau belum paham kondisinya nanti tidak tahu nanti tabel mana yang akan digunakan, kondisinya seperti apa. Nah, ini kondisi awal, uap jenuh 1,5 bar ya, tekanannya. Nah, tekanan ini konstan mulai dari awal sampai final nanti. Jadi dari mulai saturated vapor ke superheated vapor. Saturated itu berarti pas di garis. Ya, saya garis bawah yang penting-penting. Saturated vapor ini pas di garis. Menuju ke superheated vapor region. Superheated berarti sudah uap sepenuhnya. Ya, uap sepenuhnya. Dan fix P2-nya juga 1,5 bar. T2-nya adalah 25 derajat Celcius. Jadi kondisi kedua itu 25 derajat Celcius. Kemudian initial dan final state itu sudah digambar tadi.
Nah, kita disuruh menentukan berapa volumenya. Kondisi pertama dan kondisi kedua kalau setelah mengembang itu. Nah, kita lihat. Kita menuju tabel berapa ini? Ini disuruh ke tabel A14. Kenapa kok tabel A14? Kita lihat. Karena ini yang diketahui apa? Tekanan. Tekanan dan temperatur. Tapi pada kondisi A2. Dan temperatur kondisi kedua, kondisi final. Kita lihat temperatur, kita lihat daftar isi dulu. Kalau mengerjakan, lihat daftar isinya dulu. Kita mau ke tabel mana itu, lihat daftar isi. Apa tadi? Bahannya amonia. Amonia. Ini juga amonia. Ini yang diketahui tadi tekanannya. Kalau temperatur ini, temperatur apa namanya? Hanya temperatur akhirnya saja. Temperatur awalnya nggak diketahui. Nah, lebih baik kita ke A14. Sarannya tadi di penyelesaian kan A14 karena yang diketahui lengkap, yang lengkap ini pressure table. Halaman 742. Kita menuju ke sana 742. A14 742. Berapa tadi? 1,5 bar. Tekanannya 1,5 bar. 1,5 bar. Nah, ini semua yang penting. 1,5 bar. Saya besarkan. Nah, 1,5 bar. Temperaturnya adalah minus 25,22. Di grafik tadi sudah ditulis minus 25,22. Dari mana? Dari sini. Ini kondisi awalnya. Jadi temperatur awalnya tadi di grafik sudah ditulis, itu didapat dari sini. Minus 25,22. Kemudian, yang dicari apa? Spesifik volume. Spesifik volume berarti yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini adalah saturated liquid, kalau yang ini adalah saturated vapor. Tadi di soal dituliskan saturated vapor. Ya, berarti yang kita ambil 0,7787. Ya, 0,7787. Ya. Ya, ini ya. Volume spesifik 1, kondisi 1, tadi temperaturnya ini ya benar minus 25,22, kondisi 1. Temperaturnya minus 25,22. Kemudian volume spesifiknya tadi 0,7787. Kita cek lagi. Ya, betul nggak? 0,7787 ya, sama 0,7787. Ini volume spesifik untuk saturated vapor. Saturated vapor. Sehingga ya, karena yang diketahui adalah volume spesifik, maka kita membutuhkan massa. Volume spesifik kan satuannya meter kubik per kilogram. Yang ditanyakan apa? Volume. Kan berarti harus dikalikan kilogram ini supaya ketemunya meter kubik, kan gitu ya. Lihat satuannya. 0,7787 meter kubik per kilogram. Berapa masanya, massa tadi? Massa amoniaknya 0,05 kg. Ini sudah dikalikan. Berarti volume awalnya adalah 0,0389 meter kubik. Nah, kemudian kondisi kedua. Kondisi kedua ini kan superheated vapor region. Nah, kondisi kedua ini kan yang pertama saturated vapor. Kondisi yang kedua superheated vapor region. Nah, tetapi tekanannya tetap. Nah, ini yang pertama itu lihat tabel 14, yang kedua ini lihat tabel 15.
Ya, kita lihat dulu. Kenapa tabel 15? Kita lihat di awal. Tabel A15. Ya. Superheated ammonium vapor. Ya, superheated ya, di sini ditulis superheated ammonium vapor. Ya, 3743. Nah, superheated ammonium vapor. Tekanannya berapa? 1,5 bar. Tekanan 0,4, 0,8, 1, 0,6. Cari yang 1,5 bar. Ketemu ya, 1,5 bar. 1,5 bar. Ya. Suhunya berapa? 25 derajat Celcius. Nah, ketemu. Nah, ini supaya kelihatan ini. Yang pertama adalah volume spesifik. U ini energi dalam, H entalpi, S entropi. Nah, kita lihat yang volume spesifik yaitu 0,9553. 0,9553. Ketemu 0,9553 atau 0,9553. Koma ini sama dengan 0, maksudnya. Ya. Ketemu volume spesifiknya kalikan masanya ketemu. Jadi 0,0478. Naik atau turun volumenya? Volume awalnya ini, volume keduanya ini. Naik ya volumenya ya. Volumenya naik. Berarti soal nomor 1 sudah terjawab. Kemudian kerjanya berapa? Kerjanya berapa? Kerja W sama dengan P kali dV. P kali dV. Kalau yang pertemuan materi 2 kalau nggak salah kan W sama dengan F kali S, ya kan? S itu kan jarak. F itu sama dengan P kali A, ya kan? P kali A. A-nya kali jarak itu sama dengan volume, ya. Kalau di piston, volume. Kemudian P-nya tetap di sini, tekanan P dV. Ya. Jadi lihat, simak perkuliahan sebelumnya. Jadi persamaan ini diambil dari penjelasan sebelumnya. P kali V2 min V1. P-nya 1,5 bar, ya, karena tetap. dV-nya ya, dV-nya ini V2 min V1, ya, volumenya. Nah, setelah dihitung hasilnya 1,335 kJ. Ya, ini adalah nilai atau besarnya. Kalau positif negatif itu nanti hubungannya dengan arahnya. Ya, arahnya kerja. Oke. Ini kenapa ada 10 pangkat 5 ini? Karena dikonversi ke Pascal. Ya. 1,5 bar. 1 bar itu 10 pangkat 5 Pascal. 1 Pascal itu ya Newton per meter persegi, ini 1 Pascal. Ya. Jadi 1,5 bar kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini Pascal per 1 bar. Jadi itu. Kemudian yang ini ya, ini kan volume spesifik ya, volume ya berarti meter kubik. Kemudian ini dikonversi ke kilojoule ya, sehingga hasilnya kilojoule. Ini hasilnya aslinya joule ya. Supaya jadi kilojoule kan dibagi 10 pangkat 3. Sehingga 1,335 kilojoule. Oke. Paham ya? Nah, itu cara menggunakan tabel. Cara menggunakan tabel ya, tadi sudah, kemudian cara melakukan perhitungan tabel menggunakan ini contohnya amonia. Nanti kalau soalnya R22 ya lihat tabelnya R22. Kalau air ya lihat air. Yang contoh sebelumnya air. Yang ini amonia. Nah, kemudian
Ke topik berikutnya. Ya, tadi di tabel ada U energi dalam, ada H entalpi, ada S entropi. Nah, ini pelan-pelan kita pahami sedikit-sedikit. Nah, kita tadi kemarin dan ini tadi hanya berkutat dengan volume spesifik, ya, volume spesifik. Nah, di dalam termodinamika ini yang saya jelaskan kemarin ada U, ya, energi dalam, energi dalam. Energi dalam dan W itu kerja, ya, kerja, PV, ya, PV, PV ini hubungannya dengan kerja, karena kerja W itu kan selalu ada. Kemarin penjelasannya kalau ada kerja itu ada perpindahan atau ada pergerakan, kan gitu. Volume nambah itu termasuk pergerakan, nggak? Ada pergerakan, ada pergerakan. Jadi kalau ada pergerakan itu dinamakan kerja. PV ini juga bisa dikatakan ada kerja. Nah, karena penjumlahan U energi dalam itu yang energi yang ada di dalam partikel itu overall, ya, sering muncul pada diskusi berikutnya. Maka diperkenalkan istilah baru yang disebut entalpi. Entalpi itu apa? Entalpi ini adalah energi dalam plus PV. Ya. Nah, kalau dalam basis massa, maksudnya dalam basis massa itu yang spesifik setiap satuan massa. Nah, kalau yang besar ini berarti dia tidak per satuan massa. Entalpi berarti kilojoule aja. Satuannya energi. U juga energi dalam, ini juga kilojoule. Kerja ini juga kilojoule atau joule. Ya. Ketika dalam basis massa, ini dinamakan spesifik. Pokoknya ada belakangnya spesifik, itu berarti per satuan massa. Satuan per satuan massa. Nah, simbolnya jadi kecil kalau persatuan massa. H besar jadi H kecil, U besar jadi U kecil, V besar jadi V kecil. Ya. Ini artinya volume kalau yang atas, ya. Kalau yang bawah ini volume. Ya. Kalau ini volume spesifik. Ini energi dalam yang spesifik. Ini entalpi yang spesifik per satuan massa. Nah, ini energi dalam dan entalpi. Energi dalam U, entalpi H. Jadi ada U, ada H. U energi dalam, H entalpi. Ya. Kalau PDV ini hubungannya dengan kerja tadi. Ya, kerja. Kemudian ini ada evaluasi kalor spesifik. Nanti kalau kalor spesifik kita akan mengenal istilah ada CV, ada CP. Apa itu CV, apa itu CP? Ya. CV dan CP ini adalah spesifik heat atau panas spesifik. Panas spesifik. Panas spesifik ini adalah untuk zat murni yang kompresibel. Kompresibel itu berarti bisa dikompres, bisa ditekan, itu kompresibel. Ini berlaku ini CV, panas spesifik ini adalah perubahan energi dalam delta U per delta T, perubahan energi, perubahan temperatur. Ada perubahan temperatur. Ini dievaluasi pada volume konstan. Ya, ini V ini maksudnya pada volume konstan. Atau ini ya, energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur pada sebuah unit massa, ya,
sebanyak 1 derajat dengan asumsi volumenya adalah konstan. Satuannya apa? Kilojoule per kilogram derajat Celcius atau kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini kalau yang Inggris, ya, British. Jadi dilihat dari satuannya aja. Kilojoule ya, berarti energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat Celcius pada 1 unit massa dengan asumsi volumenya konstan. Ini CV atau panas spesifik. Kemudian yang satunya ini panas spesifik jika tekanannya konstan. Ini untuk yang isokorik, ini yang untuk isobarik ya. T-nya konstan berarti kan isobarik. Sama tetapi tekanannya adalah konstan. Untuk zat murni yang incompressible ini berlaku Cp sama dengan Cv. Ini incompressible ini berarti tidak dapat ditekan ya. Kalau tidak dapat ditekan. Kalau dapat ditekan ini beda spesifik heatnya. Nah, ini untuk calor spesifik Cv dan Cv. Kemudian ini adalah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal. Kalau kita mengenal persamaan gas ideal dulu, itu diturunkan dari ini, persamaan ini. P itu tekanan, V ini adalah volume spesifik, R ini adalah tetapan gas ideal, T ini adalah temperatur dalam Kelvin ya. R ini, R tetapan gas ideal ini, R ini sama dengan R ini, itu adalah ini tetapan gas ideal umum ya, ini RU ini besarnya 8,3145 kilojoule per kilomol Kelvin per M. M ini adalah kilogram per mol. M besar ini kilogram per mol. Sehingga PV ya, sehingga persamaan ini, persamaan yang pertama ini ya, menjadi ini ya, menjadi ini dengan mensubstitusikan R tadi, R-nya ini diubah menjadi RU per M ya. PV sama dengan RU per M kali T. Nah, yang pertama, jadi yang kedua ini M ini ya, M ini itu sama dengan ya kilogram per mol ya. Kilogram per mol ini massa, yang ini massa, yang ini mol, N itu mol. Sedangkan volume spesifik ya, volume spesifik yang ini itu sama dengan ini volume spesifik sama dengan volume per apa? Massa. V besar itu volume, M kecil itu massa. Sehingga persamaan dua ini ya, dirubah ke sini. P tekanan, V volume besar. Ya. Kalau volume besar berarti kan ada M-nya ya. M-nya kemana? Ini kan harusnya per M. V besar per M kecil. M-nya lari ke sebelah. Ya. M-nya pindah ke sini. M. Ya. R-nya tetap ini. R. Ya. R. T-nya ini. Ya, T-nya ini. Ya, jadi dari persamaan, sorry ya. Dari persamaan 1 ini juga ke persamaan 3 ini ya. Persamaan 3. Kalau dari 1 ke 2 ini yang dirubah R-nya, kalau dari 1 ke yang ketiga ini yang dirubah M-nya. Nah, kalau digabungkan
hasilnya dari 2 dan 3 ini kalau digabungkan, ya, ini berarti PV sama dengan ini, supaya ada RU-nya ini ya, sama dengan N kali N besar kali R kali T, atau N, ini N-nya N kecil ya, N kecil, RU kali T. Oke. Ini persamaan gas ideal. Adik-adik mungkin ingatnya PV NRT atau PV MRT. Nah, itu hati-hati ya. M-nya M kecil atau M besar, R-nya itu yang mana ya. V-nya itu yang V volume besar atau V volume spesifik. Nah, itu harus hati-hati ya. Ini kalau ini V volume dalam meter kubik. Kalau ini meter kubik per kilogram. Ini meter kubik per kilogram. Nah, itu. Ini harus hati-hati. Oke. Oke, cukup. Sebentar, ini ada R ya, tetapan gas ideal ya. Ini untuk udara ya. Untuk udara berapa ini untuk udara? 0,287. Helium 2. Argon 0,20. Nitrogen 0,2968. Jadi ini contoh tetapan gas idealnya R-nya. Nah, ini sedikit lagi, ini adalah beberapa konversi. Beberapa konversi. Jadi ada kemungkinan adik-adik dalam membaca tabel kadang mendapatkan tabel yang British, kadang mendapatkan tabel SI campur British. Nah, ini harus tahu. Misalnya ini apa? Ini tekanan. Ya. Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi. 1 bar tadi 10 pangkat 5 Pascal. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Ini kalau saya baca Pascal juga sama saja, 1 Newton per meter persegi. Berarti 10 pangkat 5 Pascal. Ya. 1 bar 10 pangkat 5 Pascal. 1 ATM 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sehingga 1 bar sama 1 ATM ini besar mana? Besar 1 ATM ya. Besar 1 ATM. Sedikit ya, besar 1 ATM sedikit. Sedikitnya berapa? 0,1325. Nah, sehingga 1 bar itu tidak dikatakan sama dengan 1 ATM, tapi mirip ya, hampir sama, tapi sedikit lebih besar 1 ATM. 1 ATM ini kalau dengan air raksa ya, itu 76 cm Hg, ini air raksa, atau 760 mm Hg, atau 1 ATM ini sama dengan 14,696 PSI ya. Adik-adik kalau mau paban biasanya Pak 30 aja Pak, 30 itu 30 apa? Berarti 30 PSI biasanya, 30 PSI. 30 PSI. Berarti sekitar berapa? Sekitar 2 ATM lebih ya. Sekitar 2 ATM lebih. Nah, 1 ATM sama dengan 1,01325 bar. Ya, 1 ATM lebih besar. 1 PSI, ya, PSI itu pound per square inch, itu sama dengan 6,89 kilopascal. Nah, P, tekanan yang terbaca di manometer, ini manometer, tekanan yang terbaca di manometer ini adalah tekanan absolut dikurangi tekanan ATM, P ATM ya. Nanti misalnya yang terbaca itu 1 ATM ya, berarti terbaca itu berarti di manometernya ya, 1 ATM di manometernya, berarti aslinya itu 2 ATM dikurangi 1 ATM. 1 ATM ini tekanan yang ada di atmosfer ini 1 ATM. Nah, kalau P vakum ini adalah tekanan yang ada di atmosfer 1 ATM ini dikurangi P yang terbaca, P pada saat ini.
pada saat ini. Oke, jadi itu untuk pertemuan uh, pada materi keempat